manajemen dan reguler. Nah, di video pembelajaran kali ini kami semua akan menyampaikan tentang ekonomi syariah. Nah, pengertian ekonomi syariah itu menurut beberapa para ahli, yaitu dari Yusuf Qaradawi, menyebutkan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan dengan Tuhan, dengan tujuan akhir Tuhan, dan penggunaan fasilitas yang tidak terpisahkan dengan syariah Islam. Dan kedua, menurut M. Amanan, adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi umat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga dari Umar Chapra, yaitu cabang ilmu yang membantu manusia mewujudkan kekayaan dengan mengalokasikan dan mendistribusikan berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun itu tidak membatasi kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan kohesi keluarga dan sosial. Nah, jadi dapat dirangkum dari itu semua bahwa ekonomi syariah itu semuanya menerapkan dengan syariah Islam dan nilai-nilai Islam. Dan ekonomi syariah itu sendiri dapat kita sebut yaitu ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi syariah, itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Nah, di sistem pembagian hasil ini juga dilakukan secara adil sehingga tidak ada yang mendapat lebih banyak atau lebih sedikit. Semua sama rata dibagi menjadi adil sesuai dengan syariat atau ajaran Islam yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara nilai spiritualnya dan nilai materialnya. Jadi semua itu dilakukan secara imbang dari spiritualnya serta materialnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemberian kebebasan berdasarkan ajaran Islam. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada larangan riba. Di ekonomi syariah ini, riba itu sangat dilarang ya teman-teman, karena riba itu dapat merugikan dan tidak sesuai dengan syariat atau ajaran Islam yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan fisik dan mental yang diikat oleh iman, syariah, dan akhlak. Selanjutnya yaitu ada memberi ruang bagi negara dan pemerintahan untuk memegang ekonomi syariah ini juga. Dan selanjutnya ada pengakuan berbagai jenis kepemilikan. Nah, semua itu adalah karakteristik ekonomi syariah. Lalu kemudian prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah terdiri dari yang pertama yaitu berbagai sumber dianggap sebagai hadiah atau titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam membolehkan kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan pendorong utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi syariah menolak akumulasi kekayaan yang dikendalikan oleh segelintir individu. Yang kelima, ekonomi syariah menjamin properti publik dan penggunaannya dirancang untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, Muslim harus takut kepada Allah dan hari pembalasan di akhirat. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang mencapai langit-langit atau nisab. Kemudian yang terakhir, Islam melarang segala bentuk riba. Ada tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah terdiri dari mensucikan jiwa, menegakkan keadilan dalam masyarakat, menciptakan kesejahteraan ekonomi, lalu mencapai kesetaraan atau keseimbangan, distribusi, dan pendapatan. Kemudian yang terakhir memfokuskan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa aja sih peran dari ekonomi syariah ini? Jadi ada 3 peran ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional di Indonesia yang sudah dipaparkan oleh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mendukung likuiditas bank syariah sehingga dapat memperlancar penyaluran dana syariah di Indonesia. Peran yang kedua adalah menerapkan model bisnis kemitraan atau KKMU syariah untuk mengoptimalkan bagi hasil dengan baik. Dengan demikian, peluang bisnis tetap terjaga dengan mendukung ketahanan untuk mengelola resiko bisnis. Peran yang ketiga adalah mengoptimalisasi keuangan sosial syariah. Jadi itu adalah 3 peran ekonomi syariah yang sudah dipaparkan oleh Bank Indonesia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih manfaat dari penerapan ekonomi syariah ini. Jadi sebenarnya ada banyak sekali manfaat penerapan ekonomi syariah di Indonesia, dan saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah penerapan dan praktik ekonomi syariah oleh lembaga keuangan Islam seperti bank, perusahaan asuransi, pegadaian, dan Baitul Mal wa Tamwil akan bermanfaat bagi dunia dan masa depan. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah keuntungan hidup ini diperoleh dari pembagian keuntungan, tetapi keuntungan akhirat dibebaskan dari riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah praktek bisnis berdasarkan hukum Islam memiliki nilai ibadah karena menjalankan hukum-hukum Allah. Yang keempat adalah mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan dan deposito serta membeli asuransi syariah, berarti mendukung pemberdayaan ekonomi umat karena dana yang terkumpul dikumpulkan dan dikirim ke Departemen Perdagangan yang sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Pasalnya, dana yang dihimpun lembaga keuangan syariah hanya bisa digunakan untuk perusahaan dan proyek-proyek halal. Jadi itu adalah beberapa di antaranya dari manfaat ekonomi syariah. Lalu bagaimana sih potensi ekonomi syariah di Indonesia ini? Menurut Kementerian Keuangan Indonesia, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan menjadi sangat besar. Hal ini dilihat pada tren kenaikan indeks keuangan inklusif yang ditopang oleh aset keuangan syariah secara keseluruhan. Apalagi potensi tersebut ditopang oleh maraknya kur syariah dan maraknya debitur syariah. Sebagai jembatan antara pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, beberapa lembaga keuangan seperti pertumbuhan keuangan sosial dengan zakat dan wakaf, tokenisasi suku, digitalisasi dan pembangunan vintage syariah, dan regulasi keuangan syariah dan investasi dampak atau ESG. Dalam rangka mendukung ekonomi syariah dan ekosistem keuangan, Pemerintah Keuangan Republik Indonesia berkomitmen untuk mengkoordinasikan pengambil kebijakan, mendukung regulasi, dan mengembangkan industri halal. Semua elemen pendukung ekonomi syariah termasuk intensif pemerintah untuk mendorong. Dengan begitu, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk ekonomi syariah dalam perbankan. Yang pertama, ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menghindari riba, tanpa ada bunga, dan menggunakan akad seperti wadiyah dan mudharabah. Yang kedua, ada deposito syariah. Deposito juga berbasis mudharabah, menawarkan bagi hasil, biasanya dengan perbandingan 60:40 antara bank dan nasabah. Yang ketiga, ada giro syariah, memungkinkan penarikan kapan saja, juga menggunakan akad wadiyah dan mudharabah. Yang keempat, ada ikrar syariah. Ikrar syariah melibatkan pinjaman tanpa bunga dengan jaminan aset. Dan yang terakhir, ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah ini mencangkup produk seperti ijarah yang menyediakan leasing sesuai syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional. Secara berlandaskan hukum negara, bank konvensional menjalankan kegiatannya berdasarkan sistem perbankan umum yang berlaku secara global, tidak menggunakan syariat Islam. Bank konvensional ini tidak terkait oleh aturan syariat Islam dan bebas untuk menerapkan segala sistem bunga dalam produk dan layanannya. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah ini selalu diawasi oleh penghimpunan dana maupun dalam penghimpunan rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Secara umum, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional ini terletak pada bentuk usaha bank syariah yang terdiri dari bank umum dan bank pembiayaan rakyat.